Java Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kajian online Find Out Rasulullah Habits sampai kepada materi ketiga, ya. Jadi sudah kita bahas bahwa Rasulullah SAW menyelesaikan tahajudnya beliau sampai kurang lebih pukul 3 malam, ya. Pukul 3 malam beliau menyudahi tahajudnya. Lalu apa kemudian yang beliau lakukan, Bapak Ibu sekalian? Ya, maka selesai sholat tahajud dan doanya, selesai sholat witir, ya, ditutup dengan doanya juga, doa sholat witir. Beliau kemudian kembali ke pembaringan, ya, berganti pakaian, bersalin pakaian dengan pakaian tidur. Jadi Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam punya pakaian khusus untuk tidur dan punya pakaian khusus untuk aktivitas sehari-hari, ya. Jadi pakaian tidur itu berbeda dengan pakaian yang beliau kenakan sehari-hari, ya, untuk sholat dan lain sebagainya, dan untuk tidur itu berbeda. Jadi maka beliau akan berganti pakaian dan beliau akan menuju kepada pembaringannya untuk tidur. Jadi bisa kita lihat di sini bagaimana pola tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan tidur, ya, kemudian bangun untuk sholat tahajud, kemudian nanti tidur kembali sampai dengan azan subuh, ya, atau sampai dengan datangnya waktu fajar, ya, waktu sholat subuh. Nah, dari mana kebiasaan tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kebiasaan tersebut itu dari kebiasaannya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, ya. Nabi Allah Daud jauh sebelum Rasulullah SAW telah melakukan kebiasaan ini, ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan ahabbus salat ilallahi salatu Daud alaihi salam wa ahabbus siyam ilallah siyamu Daud. Sebaik-baiknya salat, kata Nabi, adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam, dan sebaik-baiknya puasa adalah puasanya Nabi Allah Daud alaihissalam. Bagaimana salatnya Nabi Allah Daud? Ini maksudnya salat tahajudnya, ya. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu, kata Nabi, ya. Jadi salat tahajudnya Nabi Allah Daud yanamu nisfal lail. Pertama beliau akan tidur dulu, nanti bangun di pertengahan malam, nisfal lail, wa yaqumu sulusahu, dan kemudian beliau akan melaksanakan sholat Nabi Allah Daud ini sampai kira-kira durasi sholatnya itu setara dengan sepertiga malam. Kita sudah bahas, ya, sepertiga malam itu durasinya kurang lebih 3,5 jam, ya, karena al-lail, malam itu panjangnya adalah 10,5 jam, ya, maka kurang lebih sepertiga malam durasinya itu 3,5 jam, boleh kurang boleh lebih, ya, atau sebagaimana Rasulullah SAW juga melakukannya 3,5 jam lebih sedikit, ya, sampai kira-kira 4 jam. Jadi Nabi Allah Daud tidur dan kemudian beliau akan bangun nisfal lail wa yaqumu sulusahu, dan kemudian beliau akan melaksanakan sholat sebanyak sebanyak durasi sepertiga malam, wa yanamu sudusahu, dan kemudian Nabi Allah Daud akan tidur kembali pada 1/6 malam yang terakhir, ya. Sudusahu itu 1/6, ya, sudus 1/6, ya, sadis, ya, itu 6, sudus 1/6 bahasa Arab, ya, antik sekali, ya, beda huruf doang, beda harokat doang udah langsung berubah. Jadi Nabi Allah Daud selesai melaksanakan sholat, beliau akan tidur lagi sepanjang sisa 1/6 malam yang terakhir. Kalau diambil dengan pendekatan jam, pendekatan waktu, maka kurang lebih 1/6 itu jatuhnya pada pukul 3 malam, ya.
pukul 3 sampai terbitnya fajar. Seandainya fajar datang pukul setengah 5, berarti 1/6-nya itu ada pada pukul 3. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian, ya. Beliau tidur, kemudian bangun pada pertengahan malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, menyisakan sampai 1/6 malam yang terakhir. Beliau akan kembali tidur, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang dirahmati Allah, ya. 1/6 malam yang terakhir, pukul 3, beliau menyudahi sholat tahajudnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya ini untuk memberikan tenaga, ya, untuk memberikan tenaga kepada tubuh, ya, mendapatkan quality sleep, ya, tidur yang berkualitas, ya. Setelah panjang beribadah, maka beliau berlaku adil terhadap dirinya sendiri, terhadap nikmat tubuhnya, ya. Maka beliau tidur pada waktu tersebut. Dan juga, ya, hikmah berikutnya, dengan tidur pada 1/6 malam yang terakhir itu akan memberikan kesegaran tersendiri ketika bangun untuk melaksanakan sholat fardu, sholat subuh, ya. Sebaik-baiknya sholat, meskipun untuk sholat tahajud, tentu sholat subuh lebih afdol, ya. Sholat subuh lebih utama, ya, dibandingkan kalau bergadang sepanjang malam, ya. Dibandingkan kalau sholat tahajud tanpa ada jeda, tiba-tiba datang waktu subuh, ya, sehingga belum sempat tidur walaupun sebentar, maka itu rasanya beda dengan orang yang sholat tahajud kemudian diselingi tidur dulu walaupun sebentar, ya, kemudian dia bangun pada waktu subuh. Insya Allah beda rasanya, ya. Ada kesegaran tersendiri, dan itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, ingin menghadap kepada Allah untuk sholat fardu dengan persiapan yang semaksimal mungkin, ya, kesegarannya semaksimal mungkin, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, baginda Nabi SAW pada pukul 3 ini yang kita bahas sekarang, pukul 3, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, menyudahi sholatnya dan kemudian beliau kembali tidur. Atau alternatif lain, seandainya beliau tidak kembali tidur, maka beliau akan manfaatkan 1/6 malam yang terakhir ini untuk memberikan kebahagiaan kepada istri beliau, ya, untuk menjalin kasih sebagaimana seorang suami kepada istrinya, ya. Ini waktu mendekati fajar, ya. Ini disebut sebagai waktu mendekati fajar, yang mana dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 58 bahwa waktu mendekati fajar itu juga disebut sebagai salah satu daripada salasu aurat, salah satu di antara 3 waktu aurat, ya. Min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahira wa min ba'di salatil isya, kan begitu, ya. Surat An-Nur ayat 58 memperinci ada 3 waktu kata Allah dalam Quran, ya, yang mana disebut sebagai salasu auratil lakum, 3 waktu aurat. Artinya pada waktu-waktu itu biasanya, ya, seorang suami atau dengan istrinya itu dalam keadaan sedang terbuka auratnya, ya. Ini bahasa yang bahasa yang sangat santun sekali, ya. Al-Quran menjelaskan seperti itu, salah seaurat, 3 waktu aurat. Jadi seolah-olah yang aurat itu waktunya, padahal bukan waktunya yang aurat, melainkan keadaan dari orangnya. Kapan itu? Min qabli sholatil fajr, sebelum subuh, ya, salah satunya itu. Wa hina tad'una siyabakum minadh dhahira, begitu pula ketika tengah-tengah siang hari, pada waktu siang bolong, ya, wa min ba'di sholatil isya, dan juga setelah sholat isya, ya. Jadi kesimpulannya bahwa
waktu sebelum subuh itu memang waktu yang biasa dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk memadu kasih dengan istri beliau Ummahatul Mukminin, ya, sebelum subuh. Dan keuntungannya, manfaatnya daripada seorang suami bertemu dengan istrinya di awal malam, ya, itu keuntungannya kalau di akhir malam, ya, mendekati subuh, maka suami istri dapat tidur dalam keadaan suci, ya, bukan dalam keadaan junub, ya, karena junubnya kan di akhir malam cuma sebentar doang, ya. Habis itu datang waktu fajar, maka mandi janabah, selesai bisa sholat fajar, ya, sholat subuh. Begitu, itu keuntungannya, ya. Ini ketika ulama fikih menjelaskan mana yang paling afdol dalam hal suami berkumpul dengan istrinya, apakah di awal malam atau di akhir malam. Tentu ulama fikih mengatakan di akhir malam, ya, sehingga apa ini mereka dapat tidur dalam keadaan suci, ya, walaupun tidak ada salahnya juga, ya, bukan merupakan suatu perbuatan dosa, boleh juga, nggak apa-apa di awal malam, ya. Nanti kalau memang kalau memang ingin menunda mandi, bisa berwudu dulu sebelum tidur. Itu juga mengangkat kemakruhan tidur dalam keadaan junub atau dalam keadaan janabah. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi rutinitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pukul 3 malam, ya, ada dua alternatif. Umumnya beliau akan kembali tidur, ya, sampai terdengar azan subuh dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, ya, atau itu umumnya, ya, atau terkadang sesekali, ya, pada waktu-waktu tertentu beliau manfaatkan jam 3 ini, ya, untuk memadu kasih dengan istri beliau, ya, Ummul Mukminin. Demikian Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Insyaallah akan kita sambung kembali apa yang beliau lakukan pada pukul 4, ya, besok pada materi keempat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.